Sobat BUMN, tahukah Anda jika selama ini Anda bepergian ke berbagai tujuan dengan nyaman dengan menggunakan kereta api? Di balik rasa keamanan dan juga kenyamanan ini, ada insan-insan KAI yang bekerja begitu keras yang mengupayakan keselamatan. Di sini, di tempat saya berdiri, Balai Yasa Manggarai. Tempat ini bukan hanya merupakan salah satu titik nadi perkeretaapian Indonesia, tapi tempat ini juga merupakan tempat bertemunya sejarah, teknologi, dan juga keselamatan. Dan di balik kereta-kereta ini ada ribuan harapan. Harapan dari masyarakat Indonesia yang menginginkan Balai Yasa menghadirkan inovasi dan juga merupakan sumber penghidupan lintas generasi. Dan saya akan ajak Anda untuk jalan-jalan, kita akan berkeliling Balai Yasa Manggarai. Saya sudah masuk ke bagian depan dari Balai Yasa Manggarai. Ternyata setelah di sini saya sudah disambut dengan moto dari para insan KAI yang ada di Balai Yasa ini, bisa dibaca, utamakan sholat, selamat, dan kerja sehat. Artinya ibadahnya juga lancar, jalan terus, kerjanya juga lancar pastinya. Nah, saya mau keliling-keliling Balai Yasa, masuk ke dalam, tapi tentu ada pemandunya, yaitu Bapak Idrus Fauzi, selaku Eksekutif Vice President UPT Balai Yasa Manggarai. Kita akan masuk ke dalam. Wah, sudah ada Mbak Talita. Halo Mbak Talita, gimana kabar? Baik Bu. Baik Mbak Talita, saya masuk ke dalam, pengen lihat Balai Yasa dan juga sudah janjian dengan Pak Idrus. Oh iya. Ada ya Pak Idrus ya? Sudah menunggu, jadi sebelumnya pakai atribut keselamatan dulu Bu. Oh ini safety vest-nya. Oke, dipakai. Ini emang persyaratan masuk ke dalam ya Mbak ya? Betul. Keliling ke dalam. Betul. Jadi udah SOP-nya seperti itu Bu. SOP-nya seperti itu, oke. Nah, sekarang ini juga pakai helmnya. Betul. Nah, sudah siap sekarang? Ya, silakan Ibu. Bisa ke dalam, oke? Baik. Ibu, itu Pak Idrus sudah menunggu. Silakan ke sana aja Bu. Baik, Mbak Talita, terima kasih ya. Saya akan langsung ke sana ke menemui Pak Idrus. Terima kasih bantuannya. Oke ya, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Idrus, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Tadi sedang ngasih arahan ke tim ya Pak? Iya. Atau lagi ngajakin timnya buat lari juga? Karena nih Sobat BUMN, Pak Idrus ini memang salah satu insan KAI yang luar biasa larinya ya Pak ya, pegiat lari juga di sini. Iya. Pak Idrus, ini saya pengen tahu sebenarnya Balai Yasa ini aktivitasnya seperti apa? Karena memang Pak, saya yakin banyak sekali kan ini yang sudah menggunakan bahkan jadi pelanggan kereta. Kemana-mana perginya pilihnya naik kereta. Tapi mungkin yang diketahui oleh termasuk juga Sobat BUMN selama ini taunya cuma keretanya aja atau datang ke stasiun tinggal naik kereta. Tapi mungkin teman-teman ini nggak tahu bahwa disinilah sebenarnya tempat yang begitu penting, bahkan bisa dibilang juga ini nadinya perkeretaapian, karena di sini semuanya ini bermula. Ada yang produksi kereta juga, atau mungkin juga di sini tempat perawatan kereta. Bisa diceritakan Pak? Iya. Jadi terima kasih Mbak Putri. Balai Yasa Manggarai ini adalah tempat dilaksanakannya perawatan besar atau overhaul kereta dan genset. Nah, jadi seperti kendaraan pada umumnya ada perawatan berkala. Nah, kereta juga ada perawatan berkala di sini. Jadi setiap dia 24 bulan dan 48 bulan, setiap 2 tahunan kereta-kereta itu masuk ke Balai Yasa untuk dilakukan overhaul. Jadi tadi memang benar yang dikatakan, ini Balai Yasa itu dapurnya perawatan kereta. Iya, Nah, bengkelnya bisa dibilang ya Pak ya? Bengkelnya kereta. Dan keselamatan perjalanan kereta api itu kita yang sebagian menjamin kita. Ya. Karena kereta itu beroperasi, komponen-komponennya harus layak dan presisi. Terutama bagian rangka bawah, roda, bogi. Nah, itu harus presisi dan kita menjaminnya, dilakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan perbaikan dan penggantian. Sehingga kita menjamin pelanggan kita itu
aman. Ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian kedua, selain perawatan, kita juga melakukan modifikasi di sini. Ya. Nah, jadi kalau kita kenal ada kompartemen suite, Betul. nah itu diproduksi di Balai Yasa Manggarai. Ada juga kereta New Generation, K3 New Generation juga dilakukan modifikasi di sini. Oke. Dan ada lagi nanti beberapa yang bisa kami sampaikan. Nanti kita lihat ya Pak. Iya, Tapi kalau siap. tadi Pak Idrus sudah sempat, sambil jalan mungkin kita Pak. Iya. Pak Idrus sudah sempat menyinggung mengenai kereta K3 New Generation. Kereta K3 mungkin kalau untuk awam, masyarakat awam gitu, adalah kereta kelas ekonomi. Iya. Gitu ya Pak ya. Iya. Ternyata sekarang hadir New Generation adalah bentuk barunya. Nanti bagaimana perubahannya, Pak Idrus saya pengen lihat. Boleh ya Oke. Pak, diajak ke sana ya Pak ya? Siap, Kita akan boleh. langsung kemana nih Pak? Titik pertama Pak Idrus mau bawa saya kemana nih? Mungkin kita ke kompartemen dulu. Kompartemen suite itu kereta andalan kereta api yang yang kelasnya paling tinggi pelayanannya. Oke, baik. Kita langsung Oke. menuju ke sana ya Oke, Pak. siap. Wah, ini ya Pak ya, kereta kompartemen atau kompartemen suits nih yang tadi dikatakan oleh Pak Idrus. Karena kalau Iya. dari jauh udah kelihatan Pak, mencolok berbeda. Iya, iya. Nah, ini Pak kalau saya lihat dari warnanya juga kan berbeda Pak dibandingkan kereta. Ini kereta ekonomi di sebelahnya, warnanya putih. Biasanya juga kita tahu gerbong ataupun juga kereta ini adalah badan kereta warnanya putih. Nah, ini kenapa biru nih Pak? Iya. Jadi kereta kompartemen ini sebenarnya ada historinya. Dulu kereta Bima namanya biru malam. Biru malam. Nah, ini pemilihan warnanya ini sesuai dengan kereta yang pada waktu itu beroperasi biru malam. Jadi kereta Bima itu sebenarnya singkatan biru malam. Jadi warna ini warna awalnya kereta dulu kereta sleeper yang biru malam itu yang pertama. Bima Nah, ini. lahir sebenarnya ini lahir kembali Reborn. Kembali, oh Ya. Reborn Bima ini saya tahu nih Pak. Mas Ya. saya dulu juga tahu nih kereta Bima sempat naik juga. Ya. Nah ternyata sekarang Reborn dan jadinya adalah kereta seperti ini. Ya. Ya. Pak ini kan saya penasaran di setiap tubuh kereta ini selalu ada keterangan seperti ini Pak. P100903 PWT apa nih Pak artinya nih Pak? Oh, ini standar penamaan itu sebenarnya dari perhubungan, keterjemahan perhubungan. Jadi T itu untuk jenis keretanya, Ya. jenis keretanya. Kemudian 0 itu berarti dia ditarik sama lokomotif. Kemudian 09 itu tahun beroperasi. Jadi dia beroperasi di tahun awal beroperasi di tahun 2009. 2009 Nah, ya. kemudian 03 itu serinya. Oh, Nah, jadi iya. ada T jenisnya ada K1, kemudian K2 dan K3. Iya, kereta Bima biru malam kemudian dipercantik di sini, dimodifikasi oleh Balai Yasa Manggarai ini. Jadi kita akan masuk, boleh ya Pak? Boleh, silakan. Saya mau Ya. lihat masuk ke dalam, apa kemudian yang menjadi keunggulan, yang menjadi pembeda kereta kompartemen dengan kereta-kereta lainnya, apalagi tadi dikatakan juga oleh Pak Idrus, dimodifikasi, dipercantik. Nah, secantik apa? Masuk ya Pak kita? Silakan. Wah, ini mulai dari saya masuk, Pak. Ini saya sudah dibuat terkagum-kagum. Luar biasa, Pak. Apalagi kalau kita lihat, ini juga di sepanjang dinding kanan kiri, ini ada guratan motif-motif apa ini, Pak? Ada makna tertentu nggak, Pak? Oh iya, ini untuk dinding kita motifnya itu mengambil dari Borobudur, dari pandangan atas. Dilihat dari atas, Dilihat dari Borobudur atas. seperti ini. Iya. Kemudian diukir gini ya, Pak ya? Betul, diukir. Menjadi dinding kompartemen ini Iya. begitu. Ini kalau saya lihat juga bukan cuma di samping kanan kiri dinding, tapi di bagian atas nih Pak, ini juga ada motif-motif etnik ini Pak. Kalau yang atas ini sudah bisa ditebak sebenarnya. Ini motif etnik Kalimantan. Kalimantan, ya. Ya, suku Dayak ya Pak ya Suku ini ya, Dayak, iya. motifnya. Iya. Jadi memang ada unsur seni budaya kita juga Iya. yang akhirnya digambarkan di kereta kompartemen ini. Iya. Nah, ini Pak, kita mungkin bisa masuk. Oh iya, bisa, silakan.
Wah, ini penampakan di dalamnya nih Pak. Iya. Iya. Ini nyaman sekali sih Pak. Saya kebayang semua pelanggan kereta api yang bepergian naik ini kereta kompartemen ini pasti nyaman sekali ada duduk di kursi ini. Iya. Tapi ngomong-ngomong juga beda ya Pak dengan kompartemen sebelumnya ya Pak ya. Kalau saya lihat nih, ini ada beberapa komponen yang beda nih Pak. Iya, betul. Jadi ini kita menyebutnya kompartemen generasi kedua. Jadi ada beberapa perbedaan itu dari evaluasi para pelanggan juga sebenarnya dan evaluasi internal kita juga. Jadi beberapa perbedaan ini di layar. Kalau kita lihat depan belakang ada layar. Jadi pelanggan kita itu lebih ergonomis posisi melihat ke layar. Kalau yang generasi pertama hanya ada tablet di samping kanan. Nah, sekarang ada di depan dan di belakang. Tinggal nanti menyesuaikan arah kereta, bisa dipindahkan. Nah, kemudian itu juga karena suara dari para pengguna ya, para pelanggan ya Pak ya. Jadi apa nih Pak selama ini mereka ceritanya? Jadi komplainnya gitu atau requestnya? Ada pelanggan yang ketika turun mereka guyon. Kita jadi kepalanya jadi miring tuh. Lehernya sakit. Iya, karena lihat tablet selalu di samping. melihat tablet di samping. Okay. Nah, kalau sekarang dia bisa sambil tiduran, lebih nyaman. Baik, karena ada layar di depan dan layar di belakang ya Pak ya. Bisa dipindah. Baik, apa lagi Pak kemudian yang membedakan ini dengan generasi pertamanya? Nah, kemudian yang kedua itu kita penempatan panel-panel itu jadi satu. Kalau kemarin ada di depan, ada di belakang, sehingga menyusahkan penumpang ketika mau mengoperasikan. Kemudian yang berikutnya itu, kalau sebelumnya itu ada roller blind. Roller blind itu apa ya? Tirai. Untuk penutup. Nah, kaca jendelanya ini. Kaca jendela. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi, kita pakai smart film. Jadi kalau kita posisinya mau lebih private, dari luar tidak terlihat, tinggal ditekan tombol langsung tertutup. Mungkin bisa kita coba, Mbak Putri. Pengen sekali saya Pak. Wah, ini saya coba masuk ke dalam kompartemennya. Ini kalau bisa dilihat, ini juga ada padnya ya Pak di sini ya. Nah ini kemudian ini merupakan suite-nya 5B. Gitu. Total ada berapa sih Pak dalam satu kereta ini? Ada 16. Oh ada 16. Ada 16. Masing-masing ada identitasnya dari luar maupun di dalam. Nah kemudian selain itu ada untuk memanggil pramugari. Iya. Atau pramugara. Gimana tuh Pak? Kalau ada ini tinggal tekan aja tekan. Itu bunyinya. Baik. Nah itu langsung kemudian nanti pramugarinya datang. Betul. Memberikan pelayanan. Ini yang saya penasaran juga yang Bapak tadi bilang. Ini katanya canggih nih yang sekarang nggak perlu ditarik. Semuanya sudah serba otomatis. Tinggal tekan, tinggal sentuh. Tombolnya dipencet, langsung deh Pak. Boleh nggak Pak dikasih tahu yang mana nih Pak? Jadi ini kan kalau kita sekarang posisi melihat terang nih. Betul. Dan kita juga terlihat dari luar. Tapi kalau mungkin kita pengen istirahat, lebih pengen private, ini bisa ditekan di tombol, jadi tidak terlihat. Jadi semudah ini ya Pak, betul, sesimpel ini sekarang terang, nah kemudian ini gelap. Kalau juga sinar di luar ya Pak ya, mungkin ya matahari ini terlalu kencang gitu ya Pak ya, biar lebih nyaman bisa ditutup semua dengan ini. Jadi roller blade-nya sudah dihilangkan, jadi dia juga lebih terlihat rapi. Kemudian ini juga bisa bisa di-adjust terang gelap kalau untuk tidur. Mengatur nyala lampunya. Iya. Misalnya kita pengen tidur, ini bisa di setel posisinya jadi gelap nih. Nyaman untuk tidur. Disesuaikan dengan kebutuhan ya Pak. Oh, ini adalah remote untuk lampu. Menyala dan juga mematikan lampu. Iya, sudah pakai remote semua. Baik-baik Pak. Emang ini sangat memanjakan para pelanggan. Jadi saya terbayang biasanya naik kereta berjam-jam gitu. Mungkin pada nanyain Pak ini semuanya pelanggan. Duh kok nggak nyampe-nyampe. Tapi kalau naik ini saya yakin, wah kecepatan nih kurang lama lagi ya kan Pak. Apalagi kursinya ada fitur massage-nya. Oh iya Pak. Iya. Saya boleh coba ya Pak? Boleh. Wah, saya mau coba ini karena ada fitur massage-nya. Nah ini saya coba kursinya, kelihatannya nyaman dan
Ini kalau kita lihat secara komposisi warna interiornya juga cakep banget ya Pak. Iya. Mulai dari kursinya, kemudian paduan semua yang ada di sini, dindingnya. Nah, mana Pak yang tadi Pak Idrus sempat sampaikan katanya ada pijitnya Pak. Oh, sebentar ya. Iya. Maaf ya Mbak Putri ya. Silakan Pak. Mohon Jadi, bantuannya. untuk pengoperasian kursi sudah elektrik semua. Oh ya. Tapi insya Allah user friendly. Ya. Nah ini tinggal dipilih ini ya massage ya. Iya. Nah, Wah, mungkin ternyata sudah. tinggal diklik begitu. Ini semua tombol-tombolnya ada di sini. Dan bener loh, saya ngerasain ini kursinya ada kursi pijitnya. Jadi nggak ada pegel-pegel tuh, nggak ada Pak. Cerita Insya Allah. pulang kampung, perjalanan jauh, naik kereta kompartemen nggak bakal pegel. Karena ini sudah di massage atau di massage, dipijat bagian belakang, bagian punggungnya ini. Ini kalau kemudian mau berhenti Pak, Mau berhenti tinggal ditekan. ini untuk berhenti. Iya. Nah, kemudian selain ada pijatnya atau massage-nya, apa lagi nih Pak? Ini untuk apa namanya? Misalnya kita pengen posisi kursi lebih tidur. Ini bisa sampai 180 derajat. Oh, ya sangat nyaman ya Pak ya. Bisa sampai Sampai tidur terlentang, posisinya ya, Hmm. tidur terlentang. Terus kemudian ini Kemudian semuanya ya, untuk iya kaki ada juga ya, untuk Pak? kaki, untuk apa namanya? Ini untuk maju mundur. Oh, ini posisi maju mundur. Iya, kemudian ada lagi. Nah, Ini ini untuk posisi kakinya. untuk agar kakinya tinggal menyesuaikan yang mana yang paling nyaman. Iya, untuk footrest kakinya. Iya, Nah, untuk leg rest-nya. Ini kan Pak, saya lihat di depan ada monitor, ada TV-nya. Iya. Ternyata di belakang juga. Ngapain Pak? Kok ada sampai ada 2 ini Pak? Oh, ini fungsinya sebenarnya perjalanan kereta api itu kan kadang ke Jakarta, kadang ke Surabaya. Iya. Nah, jadi kalau kita ke arah Jakarta yang dipakai yang ini. Kalau kita berjalan ke arah Surabaya, yang pakai yang belakang. Kursinya bisa Jadi diputar. memang arahnya tergantung, bisa disesuaikan tergantung arah gerak keretanya ya Pak ya? Betul, ya. Oke Pak, coba saya mau lihat juga Pak. Seperti apa Pak kemudian? Oke, ini kalau mau pindah, ini operator yang mengoperasikan. Jadi kita tinggal pencet ini, display sini, nanti dia akan pindah ke sini layarnya. Layarnya. Nah, layarnya sudah pindah nih. Bentar Iya. lagi. Nah, Oh iya. Dan Layar kemudian sudah nanti pindah. kursinya akan kursinya bisa kita posisinya putar. dibalik ya Pak Bisa ya? dibalik. Oke, tapi satu lagi nih Pak, ini kan biasanya kalau perjalanan jauh kan kelaparan dan juga nanti kan disediakan makan ya Pak ya? Iya. Ini biasanya kalau yang kursi lain kan ada dibuka nih Pak. Oh Ini iya, bagaimana iya. nih Pak? Ya, sama. Ini juga ada untuk kursi makannya. Jadi mengoperasikannya juga gampang. Tinggal ditarik, kemudian ditekan, kan. Nah, Ini dia. Ini bukan hanya makan tapi kayaknya betul untuk ini bekerja juga untuk bisa. bekerja, betul Pak, untuk Laptop. bekerja kasih laptop di sini. Tapi ini WiFi kenceng ya Pak ya? Wi-Fi-nya kencang, WiFi-nya lumayan. kencang. Jadi apapun perjalanan Anda nih, Sobat BUMN, mau sambil kerja, ataupun juga mungkin ada yang mau bikin tugas kuliah dan sebagainya, bisa juga dilakukan di kereta sambil bepergian. Ini juga caranya seperti ini ya Pak, Iya. tinggal masukkan saja. Iya. Agak ditekan. Oke. Nah, Ngomong-ngomong nih Pak, ini kan semuanya dimodif Iya, oleh Balai Yasa Balai Yasa Manggarai. Manggarai. Betul. Berapa lama Pak prosesnya ini? prosesnya dari awal itu sekitar 4 bulan. Yang pertama kali, yang generasi pertama lebih lama, tapi yang sekarang 34 sampai sekitar 4 bulan prosesnya. Dan ini menempel dengan kereta apa saja Pak? Ini ke kereta, kalau sekarang nanti malah ke kereta anggrek rencananya. Yang ini kereta anggrek ya. Ya, jadi yang biasanya naik kereta anggrek Ya. biasa ya Pak ya. Nah, ini mungkin bisa langsung coba yang ada di sini ya Pak ya. Betul. Kompartemennya Ya. karena juga akan mengikuti, menempel di situ. Di kereta Kalau saya lihat anggrek. juga yang waktu kereta kompartemen kemarin generasi pertama okupasinya tinggi sekali ya Pak. Oh iya, tinggi sekali. Itu sampai 120%. Jadi kenapa bisa sampai 120%? Jadi penumpang misalnya dari Jakarta itu dia turun di Jogja. Dari Jogja nanti ada yang naik lagi sampai ke
tujuan berikutnya. Iya, iya. Nah, jadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Selama ini Pak, sempat nggak Pak dengar apa kata masyarakat, apa kata pelanggan KAI setelah menaiki kereta kompartemen ini? Ya, rata-rata sih responnya positif ya Mbak ya. Jadi terutama mereka dengan private room itu udah nilai tersendiri. Belum lagi layanan-layanan lainnya. Nah, itu yang tidak ada di kereta yang lain. Dan rata-rata sih responnya positif semua. Responnya positif Iya. dan biasanya mau naik lagi ya Pak Iya, ya? Nggak nah, cuma sekali. Betul. Paling tinggal seperti kemarin ada mungkin masukan-masukan seperti ini generasi kedua mungkin ada masukan lagi. Nanti kita coba improve lagi perbaikan berikutnya. Nah, ini salah satu hal positif dari KAI. Mendengarkan betul apa keinginan, apa keluhan dari para pelanggannya. Betul. Dan kemudian feedback itu nggak cuma dicuekin aja, tapi Ya. kemudian ada follow up lebih lanjut. Betul. Ya, bagaimana menciptakan kereta api dengan berbagai macam inovasinya, sehingga akhirnya menjawab kebutuhan dari para pelanggan. Dari media sosial saja itu ditanggapi. Nah, contohnya nanti kita bisa lihat K3 New Generation. Itu sebenarnya juga dari komplain pelanggan kami terkait dengan kereta ekonomi yang kondisi kursinya berhadap-hadapan, kemudian tegak, dan sangat nggak nyaman. Nah, kita mendengarkan semua Baik. Keluhannya. keluhan. Jadi mau apapun media menyampaikannya, mau lewat medsos begitu Pak ya, iya. ataupun juga call center mungkin ya Iya. Pak. Yang pasti semua tidak hanya sekedar ditampung, Iya. tapi didata dan menjadi perbaikan atau bahan perbaikan untuk KAI. Iya. Tadi Pak Idris sudah katakan, ada satu lagi nih, ini kereta yang dimodifnya juga jadi lebih Iya. canggih, lebih cakep. Ini buah dari mendengarkan keluhan Iya. dari kalian semuanya, para pelanggan KAI. Boleh ya Pak kita ke sana? Boleh. Oke Pak. Sekarang netizen itu Mm-mm. bisa langsung mention Pak DU biasanya di Twitter. Pak Dirut KAI dimention. Pak Dirut yang biasanya langsung men-challenge teman-teman semua, bukan hanya di Manggarai, tapi seluruh insan KAI itu di-challenge sama Pak DU untuk perbaikan. Itu biasanya bisa saja bermula dari mention netizen di Twitter. Iya, iya. Bermula Tapi dari situ. setidaknya positif ya Pak ya? Iya, sangat positif Bagi ya. apa yang disampaikan dirasakan oleh netizen akhirnya menjadi motivasi tersendiri Betul, untuk ya. berkreasi bagi KAI dan juga di sini adalah Balai Yasa Manggarai. Kita boleh Pak lihat ke kereta yang Boleh, berikutnya? boleh. Wah, ini kalau saya lihat toiletnya ini Pak. Kita Iya. pengen tahu, kalau dari depan aja udah warnanya gold, beda. Iya. Saya pengen tahu Pak, toilet yang ada di kereta kompartemen itu seperti apa? Boleh ya Pak, Boleh, saya buka? boleh. Oh, wah ini dia. Emang desainnya juga luxurious sih Pak. Desainnya Iya. juga cukup mewah di sini dengan sentuhan warna emas, ada warna-warna coklatnya juga ada, warna marmer juga ada. Jadi memang ini ada pengalaman, memberikan pengalaman yang berbeda ya Pak ya untuk para Betul. pelanggan yang naik ke sini. Betul, jadi toiletnya juga sudah sudah kekinian, sudah teknologinya yang advance. Jadi kita ketika masuk itu nanti langsung membuka covernya buka otomatis. Langsung ngebuka. Ya, kemudian ini juga kalau kita ada orang di dalam itu dikunci, ada perubahan. Jadi kalau ini kan hijau berarti tidak ada orang. Nanti kalau ada orang di dalam berarti nanti berubah jadi merah. Jadi merah. Iya. Wah, menarik. Oke. Pokoknya semua fasilitas lengkap untuk para penumpang di kereta Iya. kompartemen. Kita sambil jalan lagi ya Pak. Nah, dari kereta kompartemen kita langsung nyebrang sekarang. Ini kereta yang tadi dikatakan oleh Pak Idrus. Kereta Iya. ini hasil dari mendengarkan bagaimana suara masyarakat dan akhirnya diwujudkanlah keinginan masyarakat. Gitu ya Pak ya? Betul, Mbak Putri. Jadi ini merupakan kereta K3 atau kereta kelas ekonomi. Kelas ekonomi. 3 yang berbeda. Berbeda ya. Ya, sebelumnya gimana Pak? Apa perbedaannya? Jadi awalnya ini kereta tahun 2012. Awalnya kursinya ini berhadap-hadapan, kemudian
tegak, Iya. nggak bisa direbahkan, nggak bisa reclining. Sakit punggung nih Pak, Sakit ya kan? punggung, ya. Pegel-pegel, nyampe ke kota tujuan udah pegel-pegel nih Pak. Betul. Dan istilahnya pelanggan itu dengkul ketemu dengkul. Oke, karena Nah, berhadapan-hadapan. Karena berhadapan-hadapan. Nah, sekarang sudah dirubah. Dia posisinya menghadap satu arah, tidak Iya. berhadapan-hadapan. Kita jadi pengen tahu nih, Iya. bagaimana apa perubahan dan perbedaannya nih dibandingkan Nah, yang lama. Yang pertama, kita bisa reclining, bisa direbahkan. Nah, jadi penumpang lebih merasa nyaman. Ya, ya. Kalau berdiri tegak gini 7 jam, ya Lumayan tidaknya Pak, sakit, kerasa juga, ya kan? Nah, kemudian yang sebelumnya kan dia kondisinya fix, jadi nggak bisa kalau dia menghadap ke arah Jakarta, Iya. dia menghadap ke depan. Betul. Tapi kalau ke Surabaya, dia Iya. mundur. Jadinya mundur ya. Nah, makanya ini salah satu kelebihannya lagi, dia bisa revolving atau diputar. Nah, Boleh jadi coba juga nih Pak. bisa kita coba. Oh, iya, ya. Ataupun mungkin juga kalau ada keluarga Nah, ya Pak ya. Betul, sama. Kan bisa sering atau ada tuh. keluarga Bisa diputar biar bisa berbarengan di ngobrol sini, gitu ya Pak. ngobrol. Ya, 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 ya. Kemudian interiornya juga kita rubah, interior yang lama. Penambahan bagasi, penambahan ornamen-ornamen, dan lantainya juga kita ganti. Nah, ini dengan penggantian ini pelanggan merasa merasa dilayani dengan baik dan komplain itu pasti berkurang. Pasti berkurang. Ini sudah beroperasi atau belum Pak? Atau ini memang baru yang pertama nih Pak? Oh, udah beroperasi. Jadi total yang sudah selesai dilakukan modifikasi itu ada 80 kereta. Nah, kemudian di tahun ini ada 52 rencananya. 52 kereta. Dan ini kebetulan hampir selesai finishing yang kita naiki. Ini Insya Allah dalam beberapa hari ini bisa kita keluarkan. Oke, ini tinggal finishing. Berarti tinggal Finishing. menyisakan proses apa Pak kalau finishing itu? Ini seperti, nah itu ada TV, ada boxnya, tapi TV-nya masih kosong. Nanti mau dipasang. Mau di dipasang, situ. ya. Oke. Kemudian nanti pembersihan semua, Iya. pembersihan ulang, sama tes terakhir. Tes terakhir. Ya, final test. Dari 80 kereta yang K3 New Generation ini Pak, yang sudah keluar, sudah dirasakan oleh masyarakat, apa Pak masukan mereka ataupun kesan mereka? Iya, jadi sama dengan tadi yang kompartemen, alhamdulillah sambutan masyarakat positif semua. Malah mereka ada statement yang menyatakan bahwa kelas ekonomi tapi rasa eksekutif. Nah, itu dia. Kelasnya boleh kelas ekonomi. Ekonomi, iya. Jadi harganya bersahabat untuk masyarakat. iya. Tapi servis yang didapatkan, perasaan dan kenyamanannya kelas eksekutif. Kelas Gitu ya Pak ya. eksekutif. Ini Betul, salah satu betul. bukti tadi yang sudah selalu saya tidak akan pernah bosan-bosan untuk bisa bercerita. KAI itu betul-betul ada untuk masyarakat, betul-betul mendengarkan suara, mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Ini buktinya ya Pak ya. Iya. Rencananya kan ada berapa kereta lagi Pak? Setelah ini ada 30 lagi setelah ini. Dan tahun depan itu akan ada lagi. Tapi jumlahnya masih dikaji di teman-teman di kantor pusat. Ya, jadi secara bertahap nanti Iya. semuanya kereta Betul. ekonomi itu rencananya akan seperti ini. Akan seperti ini rencananya. Tapi secara bertahap. Secara bertahap, baik. Iya. Proses modifikasi ini butuh waktu berapa lama sih Pak? Kalau ini kita dalam 1 bulan bisa 10 kereta. Bisa 10 kereta. Bisa 10 kereta bersamaan dengan perawatan berkala. Baik, jadi di sini Balai Yasa memodifikasi kereta, kemudian juga melakukan perawatan dari kereta. Artinya juga banyak tenaga kerja yang terserap di sini, masyarakat di Betul. sini juga. Saya sempat dengar cerita Pak. Jadi bahwa ini ada keluarga yang turun temurun, bapaknya dulu di sini, kemudian anaknya juga bekerja di sini. Jadi memang Iya. Balai Yasa Manggarai ini yang menghidupi masyarakat di sekitar sini, begitu ya Pak ya? Iya, betul. Kita jumlah pegawai saja di sini kisaran 320. Ada perubahan, biasanya dinamis, ada yang pensiun, ada yang masuk. Nah, kemudian ada beberapa pekerjaan juga dari kita pihak ketiga kan. Nah, itu membuka lapangan pekerjaan baru juga. Ya, ya. Betul. Pokoknya semuanya menjadi produktif Iya, di sini di produktif Balai di Yasa sini. Manggarai. Termasuk juga tadi itu kreativitasnya di-challenge terus kalau katanya Di-challenge Pak terus. Idrus. Baik, kita habis ini kemana nih Pak? Nah, di sini mungkin kita melihat dapurnya perawatan
di kereta api. Boleh. Karena juga jadi penasaran Pak, masyarakat ini. Jadi kalau selama ini safety-nya kereta api ini termasuk juga yang persentasenya begitu tinggi. Nah, seperti apa proses perawatannya? Boleh ya Pak? Kita jalan-jalan ke sana. Oke Pak. Boleh. Kalau tadi Sobat BUMN kita sudah melihat produk unggulan dari Balai Yasa Manggarai. Sekarang Pak Idrus akan mengantar saya untuk melihat ke tempat perawatan. Karena sepertinya juga banyak workshop ya Pak ya di sini ya Pak ya. Nah, ada workshop apa saja? Kita sambil berjalan-jalan nih sambil lihat apa saja yang ada juga di Balai Yasa. Oke, jadi ini jadi salah satu spot yang paling menarik biasanya buat tamu-tamu, Mbak. Ini namanya transfer car, atau kalau bahasa zaman dulu namanya roll wagon. Nah, di sini tampak hijau, tapi latarnya kota Jakarta, gedung-gedung tinggi. Nah, ini biasanya jadi tempat yang menarik. Oh, ini spot favoritnya ya, Pak ya? Bagi yang berkunjung. Kalau gitu, kalau foto-foto di sini dong, Pak? Iya, sebagian foto-foto di sini. Nah, kemudian Balai Yasa Manggarai juga mendukung kebijakan perusahaan terkait dengan ESG. Jadi di sini ada beberapa gedung yang sudah terpasang solar panel. Ada 3 gedung yang terpasang solar panel. Nah, kemudian satu lagi kita kalau rapat, kita sudah menggunakan tumbler, tidak menggunakan botol plastik lagi. Semuanya Pak yang ada di sini, bawa tumbler kemana-mana. Bawa tumbler. Artinya kalau Anda kata udah habis, bisa isi ulang dengan mudah kan Pak? Iya, betul. Kita siapkan juga isi ulangnya. Dan tumblernya kita bagikan kepada setiap pegawai di sini. Nah, tapi kalau rapat kita siapkan dari botol kaca. Nah, selain itu juga untuk mendukung ESG, genset-genset yang dikerjakan di sini sudah menggunakan bahan bakar biosolar B40. Jadi itu mengurangi bahan bakar fosil. Baik, ini salah satu hal yang juga saya apresiasi, masyarakat juga apresiasi dari KAI. Tadi itu Pak, kepeduliannya, komitmennya juga untuk bisa mencintai lingkungan. Dengan mengubah, bukan hanya mengubah teknologinya, tapi juga budaya kerjanya ya Pak. Budaya kerja dari insan KAI seperti itu tuh. Jadi kalau meeting datang ke sini, nggak ada yang namanya, teman-teman nggak akan lihat yang namanya botol minuman plastik ya Pak. Tapi semuanya dapat tumbler. Nah, ini juga sambil kita lihat, emang pemandangannya paling hijau di sini ya Pak ya, karena memang lintasannya hijau sekali. Tapi saya nanti boleh kan ya Pak ya naik roll wagon itu ya Pak? Boleh. Oke, nanti saya akan coba naik ke sana, tapi sambil kita juga masih keliling-keliling ke workshop tempat dari perawatan kereta api. Nah, ini dari tadi kan saya lihat banyak hal di sini. Termasuk kalau saya lihat ini kok ada banyak sekali barang-barang kuno ini Pak. Apa ini Pak? Nah, ini memang benar tadi barang kuno. Ini railway crane. Jadi gunanya bisa pada saat misalnya terjadi ada derailment, ada anjlok, ini sebagai alat evakuasi. Atau juga sebagai alat kerja juga bisa. Nah, ini dari Belanda tahun 1916, Mbak. 1916. Kalau sekarang masih bisa beroperasi, Pak? Sekarang nggak bisa beroperasi lagi. Dulu dikenalnya sebutannya si bongkok. Oh, ini nih, saya juga tahu nih, Pak. Ini banyak sekali para pecinta KAI, ya kan, pelanggan KAI ini yang kemudian banyak cerita ada yang namanya kren bongkok di Balai Yasa Manggarai ini ternyata, Pak. Iya, ini kren bongkok. Oke, kenapa Pak dinamai kren bongkok ini, Pak? Karena kalau kita lihat dari arah samping, posisinya seperti melengkung. Bongkok. Nah, itu apa ini Pak? Alarm atau tanda waktu istirahat sudah selesai. Itu dari zaman Belanda. Dari zaman Belanda ini? Dan semua Balai Yasa itu ada sirine seperti itu. Ada sirinenya. Jadi ini setiap teman-teman semuanya yang ada di sini waktunya istirahat dibunyikan. Dibunyikan. Jam berapa Pak? Jam 12? Jam 12. Setelah selesai istirahat, sirinenya dibunyikan lagi. Sirinenya bunyi lagi jam 1. Dari zaman Belanda berarti memang usianya dari Balai Yasa ini sudah cukup tua ya Pak ya? Cukup tua, 1920. 1920 itu berdirinya atau beroperasinya? Beroperasinya. 1920? Iya.
Kalau berdirinya ada bangunan yang 1916. Wah. Beroperasi 1920. Termasuk ini tadi bangun apa namanya kren tadi yang mulai tahun 1916 ya Pak ya, Iya, dari Belanda. 1916, dari Belanda. Banyak ya Pak yang di sini peninggalan dari Belanda masih ada di sini? Masih banyak, masih banyak, masih banyak. Gedung-gedung, alat-alat. Kalau kita lihat nanti mungkin kita bisa lihat ada kren juga 1916 juga dari Belanda juga. 1916 juga dari Belanda. Nah ini kalau kita lihat di bagian belakang kita memang ada si kren bongkok ini. Tapi bagian depan juga ada tulisannya adalah workshop untuk AC ya Pak ya, dan electrical control panel. Apa ini Pak yang dikerjakan di dalam sini? Nah ini tempat pekerjaannya AC. Jadi setiap kereta yang masuk ke sini AC-nya kita turunkan, itu kita cek, kita perbaiki, dan kita ganti kalau yang kondisinya kurang baik. Nah, kita juga di sini sudah bisa mengassembly AC sendiri. Jadi kita beli komponen-komponennya, kita buat casingnya, kita bikin panelnya. Nah, kita udah bisa pasang sendiri. Jadi harganya jadi lebih murah dibanding kita beli yang langsung dari luar. Itu bisa 50% menghemat jadi, biaya. Semua dirakitnya di sini. Dirakitnya di sini. Oke, baik. Ini ada nggak Pak kemudian tempat-tempat menarik lagi selain ini? Tapi sebentar, sambil kalau tadi kan cerita juga soal ada sirine. Ini untuk mengingatkan semua yang para pekerja ini untuk kembali lagi kerja. Kalau saya lihat ujung sana juga itu ada tempat olahraga kayaknya ya Pak. Jadi ini teman-teman semua di sini juga ada waktu buat berolahraga? Ada waktu. Setiap minggu ada hari Jumat kita berolahraga. Nah kemudian selesai kerja juga bisa berolahraga. Di sini ada sport centernya. Jadi ada futsal, ada gym, ada bulu tangkis, dan ada volleyball. Tempat voli juga. Tempat lengkap voli ya juga. Pak? Lumayan lengkap. Kemudian trek ini juga bisa buat lari. Buat lari. Nah, saya biasanya lari tiap pagi di sini. Nah, ini yang biasanya kan kerja terus kan. Kemudian jadi kalau istilahnya anak-anak sekarang tuh burn out Pak katanya. Capek sampai kemudian nggak bisa konsentrasi, jenuh betul. Tapi kerja di sini di Balai Yasa juga menyediakan fasilitas bagi karyawannya ya, bagi para insan KAI yang bekerja di sini untuk refresh sedikit. Jadi kalau sudah tubuhnya sehat, mentalnya tadi juga seger lagi, kerjanya bisa fokus lagi ya Pak ya? Bisa fokus. Dan setiap unit di kereta api itu punya komunitas lari. Dan mungkin kami di semua BUMN mungkin membernya yang paling banyak. Yang paling banyak, paling giat. Paling giat. Kapan-kapan saya diajak ya Pak ya, lari juga sama teman-teman komunitas larinya KAI. Oke Pak, kita bergerak kemana lagi nih Pak? Kita ke tempat perawatan mungkin. Oke, boleh. Oke. Nah ini kan kita sudah sampai di salah satu tempat perawatan. Kalau tadi sempat ngintip di workshop AC ya Pak ya. Ini sekarang ada di mana nih Pak? Nah ini workshopnya roda. Jadi tempat dilakukannya perawatan roda. Roda itu komponen yang sangat vital di perjalanan kereta api. Jadi keselamatan kereta api salah satunya ditentukan dari roda yang harus standar. Kondisi roda ini, ini ya Pak ya, roda-roda yang di depan kita ini ya Pak ya. Kan mungkin banyak nih juga para sobat BUMN yang pengen tahu sebenarnya rodanya itu seperti apa sih? Kalau selama ini kan mungkin terlihat menempel di tubuh kereta. Mau lihat lebih jelasnya kayak gini ternyata roda kereta. Apa Pak proses pemeriksaan, pengecekan yang dilakukan? Yang pertama itu yang dicek itu diameternya. Ada diameter minimalnya. Kemudian yang paling penting itu ini kita sebut flange. Nah, flange ini ketika beroperasi semakin lama semakin tipis. Flange ini berfungsi untuk menahan roda agar tidak keluar rel. Jadi ditahan oleh flange. Nah, ini kalau dia sudah melewati standar, itu potensi terjadi derailment atau anjlok. Nah, ini dikembalikan lagi nanti di mesin yang sebelah kiri. Nah, kita punya mesin bubut yang presisi dari Jerman. Nah, itu kita reprofile lagi. Satu lagi as.
ini as roda kan harus dijamin jangan sampai dia nanti dalam perjalanan misalnya patah. Ya. Nah itu kita lakukan pengecekan juga di sini. Ada alatnya, kita pakai alat yang cukup standar. Baik. Dengan- Prosesnya Pak, pemeriksaan, kemudian juga nanti kalau ada yang nggak benar, ini kemudian dibenahi. Ini butuh waktu berapa lama Pak? Oh, kalau roda sih butuhnya biasanya satu kereta itu kita butuh setengah hari lah paling. Setengah hari. Setengah hari dari prosesnya. Nah, tapi kalau dia membutuhkan pembubutan itu biasanya yang agak lama. Bisa 2 hari. 2 hari dapat satu kereta. Ini kebetulan nih kita dapat kesempatan untuk bisa lihat langsung bagaimana roda-roda dari kereta ya Pak ya. Iya. Termasuk juga setelah dari sini Pak, ini apa proses yang dilakukan berikutnya? Oh, ini roda ini bagian roda itu ada namanya biring. Nah, Iya. biring juga kita punya workshop di sana. Nah, Yang di ujung sana ya Pak ya? iya itu ada workshop biring. Kalau roda semua sudah selesai nanti baru dirakit ke bogi. Nanti kita bisa kunjungi workshop bogi di sebelah. Ya, nah bearing sendiri ini apa Pak fungsinya berarti? Bearing itu sebagai bantalan agar tidak langsung ketemu. Nah ini bearing, posisi bearing. Oh. Jadi ini bisa posisinya. mutar sebagai bantalan agar dia nggak bertemu. Kalau dia nggak ada bearing berarti kan as di sini. Ya. As nanti langsung bertemu dengan benda lain, Iya. akan cepat terjadi aus. Nah kalau dia berputar, Pelapisnya di bearing pelapisnya, ini. pelapisnya kira-kira Oke, gitu, oke, baik, bantalannya. baik, Pak. Bantalannya. Ya, terus Pak setelah itu kita akan ke Bogi, bogi boleh Pak? bogi boleh kita ke bogi. Ya. Nah ini kita ada di mana nih Pak sekarang Pak? Ini sudah beda lagi, yang ada di depan saya yang saya lihat udah beda lagi Ya. nih. Ini bogi workshop. Bogi workshop. Oke. Apa sih Pak bogi itu? Bogi itu komponen utama dari kereta. Tapi kalau awam menyebut kereta itu gerbong biasanya. Betul, Nah. betul Pak. Dia tempat bertumpunya si badannya kereta. Tempat bertumbuhnya badannya kereta. Iya. Berarti penyangganya ya Pak? Penyangganya, jadi Kalau di penyangganya. mobil berarti apa tuh Pak? Kalau ada di Ya, mobil kalau sama di kan ya Pak? mobil mungkin semacam sasisnya. Oke, ya ya. Nah, di bogi itu terdapat roda. Nah, mungkin itu yang sedang persiapan untuk perbaikan. Kita bisa lihat ada roda di sini, ada suspensi. Jadi agar dia bisa mengikuti rel. Kalau bogi itu gerakannya fleksibel. Oh, Jadi kalau relnya lengkung, dia bisa mengikuti lengkung. Nggak boleh kaku. Kalau kaku dia nanti bisa anjlok. Iya, iya. Nah, itu dirawat di sini dengan presisi. Baik. Proses perawatannya apa Pak yang dilakukan Pak? Jadi bogi ini semuanya dibongkar. Oke. Dibongkar dan kita ada suku cadangnya itu sudah berupa maintenance kit. Satu kotak, jadi misalnya perawatan 24 bulanan, itu ada kotak perawatannya. Jadi semuanya dalam kotak itu harus terpasang. Jadi insya Allah standar, karena bogi itu komponen keselamatan di kereta api. Komponen keselamatan kereta api. Iya. Memang ini semua yang di sekeliling ini ada di workshop ini adalah bagian-bagian vital ya Pak. Tadi Iya. Pak sudah menjelaskan rodanya. Ini Roda. boginya juga perannya begitu penting Penting sekali. untuk bisa menjaga dari kereta tersebut berjalan ya Pak ya. Ya. Oke. Nah, juga kenyamanannya, karena di situ ada juga pemegasannya, ada suspensinya. Iya, iya, Supaya iya. keretanya peredamannya bagus, ada suspensinya, itu ada di bogi juga. Baik. Ini sampai belakang itu Pak. Sampai Ini bogi belakang semua ya. ini. Nah, belakang ada yang dibongkar, kemudian ada yang pemasangan, dan ada juga yang pengecatan. Seperti ini sudah dicat. Oh ini dicat. Nah, sudah dicat Setiap berapa lama Pak harus dicat ulang ini Pak? 2 tahunan. 2 tahunan. 2 tahunan dicat. Berarti sama seperti pada saat kereta tersebut masuk sini juga ya Pak Iya, ya? betul. Oke. Dicat. Ini yang sudah dicat. Sudah Ini yang dicat. kemudian tadi yang Bapak bilang itu ada pegasnya, suspensinya. Iya, suspensinya. Nah, saya sempat ngelirik nih. Ini Iya. apa nih Pak? Kalau yang ada kereta-kereta yang ada di sana nih? Oh, itu kereta-kereta yang perawatan. Oke. Jadi pekerjaannya kan banyak yang dikerjakan. Dari bukan hanya bogi tapi juga interior, kemudian pengecatan, kemudian
ada juga pekerjaan toilet, ada komponen-komponen utama lainnya dikerjakan. Nah ini dalam proses pekerjaan, kalau nggak 2 tahunan ya 4 tahunan. Dan ada juga sebenarnya yang perbaikan, tapi ini sudah jelas ini perawatan. Ini sudah jelas ini perawatan. Perawatan. Ya, ya, Penggantian kaca. Jadi kalau ada kaca retak, pecah Ada kaca gitu ya retak, Pak ya? pecah, kusam, itu diganti. Oke. Di sini tempatnya. Iya. Ya, ya. Oke, ini bogi, sana juga ada tempat kereta yang diperbaiki. Iya. Ya, apalagi nih Pak? Ini kalau kita lihat, ini yang tadi saya sampaikan di awal. ya, Jadi bukan hanya kayaknya enaknya sambil agak mundur nih Pak lihatnya nih Pak. keren si bongkok aja yang lama, tapi ini kerennya itu 1919 tuh. Oh, dari iya. Ada tulisannya. Haarlem, Holland, Belanda. Dari Holland, Belanda. Iya. Jadi dari zaman dulu terpasang nih Pak. Iya. Sempat ada perubahan tempat atau apa enggak Pak? Enggak, dari zaman dulu begini. Cuman paling kita ganti itu motornya saja. Oh, motornya saja. Tapi rangka-rangkanya masih tetap. Cukup kuat ya Pak? Iya, cukup kuat. Berarti kren ini fungsinya adalah untuk ini Pak, mengangkat bogi-bogi ini. Bogi-bogi ini, memindahkan bogi-bogi ini dari satu tempat ke tempat lainnya. Pak, ini kan ada yang warisan zaman kolonial tadi ya Pak ya. Iya, Ini kerennya, terus yang tadi kren bongkok di sana itu juga. Iya. Nah ini proses perawatannya seperti apa Pak? Nah ini kita rawat berkala juga, jadi ada jadwal perawatannya. Jadi misalnya 3 bulan sekali itu perawatan 3 bulan kita cek, kemudian nanti 3 bulan berikutnya dan seterusnya. Dan itu sebelah sana juga masih keren lama juga itu. Itu ya Pak ya? Iya, Keren yang lama sebelah semua. kiri, yang Iya, sebelah iya, sana iya. Pak, keren-keren lama. Ah. Iya. Ini, jadi memang ada proses perawatan, bukan hanya perawatan keretanya, komponennya, tapi juga semua kren yang ada di sini karena memang sudah ada dari zaman Belanda dulu Dari ya zaman Pak ya? Belanda. Itu salah satu gedung juga, kalau informasi yang kami terima itu dibangun 1916. Wow. Nah, Itu, beroperasinya kan kita 1920. Betul-betul. Tapi itu bangunan 1916. Masih terawat Pak sampai Masih sekarang? terawat, Aha. cuma peruntukannya yang nggak kita gunakan lagi. Sudah nggak Tapi kita difungsikan lagi? Nggak difungsikan lagi. Ya, ya. Ada banyak sekali Pak yang seperti ini, bangunannya seperti Ada ini ya? beberapa ya. Termasuk ini juga bangunan lama ini. Workshopnya bangunan lama. Ya, ya, ya. Ini yang namanya tadi Pak Idrus sempat katakan, semua di sini bukan hanya masalah perbaikan, bukan hanya mengutamakan soal keselamatan para penumpang yang akan naik kereta, tapi di Gedung Balai Yasa ini juga ada sebuah sejarah, sebuah saksi dari perjalanan perkereta-apian di tanah air. Iya, Gitu ya Pak ya? Betul ya. Iya. Tadi kita sudah lihat mulai dari rodanya, boginya, ada workshop apa lagi nih Pak yang bisa kita kunjungi? Ada workshop pengereman. Nah, jadi pengereman itu kan sangat penting juga di operasional kereta api. Jadi kita ke sana ya Pak? Iya, mari kita ke workshop pengereman. Oke Pak. Nah kita sudah ada di tempat dari workshop pengereman ya Pak ya. Iya. Apa Pak yang dilakukan di sini nih Pak? Ya, jadi ini kita menyebutnya air brake workshop pengereman. Jadi semua komponen-komponen pengereman di kereta itu direvisi di sini. Nah, contohnya ini distributor valve, ini jantungnya pengereman. Ini yang mengatur sistem udara pengereman di kereta. Nah, ini dibongkar, kemudian kita ada maintenance kitnya juga. Itu kita ganti semua inner part-nya. Setelah itu dirakit kembali dan kita lakukan tes di sini. Jadi ini alat-alat tesnya. Oh, seperti ini ya Alat Pak? tesnya ya. Jadi seolah-olah dia terpasang di kereta. Nah, jadi simulasinya seolah-olah terpasang di kereta, masinisnya melakukan pengereman. Nah, nanti situ ada waktu-waktu standarnya. Berapa lama dia ngerem, berapa lama dia rilis. Nah, itu dilakukan di sini. Di sini. Di sini. Kondisi rem yang ideal ini seperti apa sih Pak? Kan kalau ini orang awam, saya nggak Ya. ngerti. Kita kan suka ada istilah kalau kendaraan biasa nih Pak, Ya. remnya nggak pakem gitu kan Ya, Pak. ya. Tapi kalau di kereta apa Pak istilahnya? Dan bagaimana untuk menjaga itu Pak? Nggak terjadi? Iya, kalau di kereta itu ada standarnya. Ada standar pengeremannya, ada standar rilisnya. Nah, dia berdasarkan waktu itu. Kalau itu masuk standar, berarti distributor valve-nya itu bisa nanti dirakit.
Nah, jadi kalau dia rilisnya lama, itu yang kita kenal remnya jadi macet gitu loh. Iya. Jadi masinisnya sudah tambah knots di lokomotifnya, tambah tenaga, tapi di belakangnya masih ngerem, ya, jadi macet. Gitu. Kalau macet kan rodanya bisa cacat, Betul. penumpangnya juga jadi nggak nyaman, dan kereta jelas terlambat. Makanya penting sekali komponen-komponen pengereman dilakukan perbaikan dan revisi di sini. Oke, dan semuanya dilakukan di sini ya Pak Ya, ya? semua dilakukan sini. Ini kan kalau kita lihat juga banyak berbagai macam alat, Ya. tapi untuk keselamatan para pekerjanya juga terjaga ya Pak di sini ya? Iya, iya, di sini terjaga dan di sini juga harus minim debu. Makanya kita juga pasang AC di sini Iya, iya. supaya minim debu. Apa Pak pengaruhnya? Ada pengaruhnya? Pengaruhnya selain pegawainya pekerjaannya nyaman juga, udaranya lebih bersih. Oh, Karena kalau di disrupal itu banyak debu, itu bisa mengakibatkan kendala di distributor palapnya itu. Kalau bisa banyak debu. tersumbat ya mungkin ya Pak ya? Iya, Ada bisa debu-debu di dalam situ ya? tersumbat, iya. Iya, Harus iya, bersih. Dia juga kalau udah selesai nanti di wrapping gitu, biasanya di wrapping. Ya, kita sudah lihat tadi Pak, workshopnya untuk roda. Roda. Kemudian juga tadi ada bogi, Bogi. bagian vital. Ya. Ini apalagi Ya. penting juga kan untuk menjaga bagaimana kondisi rem ini sehingga kemudian tadi bisa dioperasikan secara maksimal. Ya. Kita sudah datangin satu-satu. Memang di sini semuanya terlihat sesuai dengan prosedur dan juga inilah yang dilakukan oleh Balai Yasa Manggarai untuk menjamin keamanan, kenyamanan, keselamatan juga dari para penumpang kereta api, begitu ya Pak ya? Betul, betul. Nah setelah ini Bapak mau ajak saya kemana lagi nih Pak Idrus? Nah, dari sini mungkin kita ke roll wagon atau transfer car. Ya, transfer car, oke. Apa tuh Ya. Pak? Ini yang lebih, tadi Bapak memang sudah jelaskan Ya. sedikit informasinya. Tapi mungkin bisa lebih detail lagi Pak. Oh ya, jadi kalau zaman Belanda dulu namanya roll wagon. Nah, itu fungsinya untuk memindahkan kereta dari satu jalur ke jalur yang lainnya untuk keperluan perawatan. Jadi misalnya kita perlu ke final test, dia harus digeser ke jalur yang lain. Nah, itu menggunakan transfer car tadi. Iya, tapi malah untuk tamu-tamu yang berkunjung ke sini suka nyoba naik juga ya Pak? Jadi kalau pada saat kita setiap hari ulang tahun itu ada open house. Oh ya. Balai Yasa itu dibuka untuk umum. Nah, itu sehari bisa 5.000 orang. 5.000 orang datang, Pak? 5.000 orang. 5.000 orang juga naik transfer car? Bergantian naik transfer car. Ternyata itu yang jadi malah favorit. Dan itu kalau kita lihat, kita ada videonya, itu juga dari zaman Belanda. Dari zaman Belanda dari itu? Zaman Belanda, iya. Oke, Pak. Langsung ya, Pak? Kita coba ya, Pak ya? Nah, ini tadi transfer car atau roll wagon ya, Pak? Roll wagon. Yang legend itu. Jadi sampai jadi tempat favorit, spot favorit dari masyarakat yang berkunjung ya, Pak ya? Semua pengen ngerasain naik dari roll wagon ini. Gimana sih pengalamannya? Kita coba ya naik sini. Ini kita akan diantar sampai mana? Sampai Pak? ke ujung. Sampai ke ujung sana? Oh, oke. Boleh nih Pak, kita akan coba. Ya, akhirnya sampai juga. Alhamdulillah. Saya kayaknya ngerasain Pak, naik roll wagon ini yang merupakan salah satu hal yang menjadi favorit dari masyarakat yang berkunjung ke sini. Tadi Pak Idrus juga ternyata cerita, Sobat BUMN, bahwa Balai Yasa Manggarai ini juga menjadi tempat studi dari masyarakat ataupun juga sekolah-sekolah yang datang yang pengen tahu bagaimana sebenarnya proses perawatan kereta api. Begitu ya Pak? Betul, di Balai Yasa Manggarai. Membuka kesempatan untuk siapa saja datang? Iya, dari siswa TK sampai perguruan tinggi. Dan mereka antusias? Antusias sekali. Apa Pak yang mereka komennya setelah melihat ini semua, mereka jadi tahu, bahkan juga naik sama transfer car ini? Iya, mereka hal-hal yang mendasar biasanya, yang selama ini jadi hanya gambaran, tapi mereka bisa melihat langsung, seperti melihat roda kereta api. Itu bayangan mereka roda itu masih berupa karet. Iya, kayak roda mobil ya Pak bayangannya ya? Ada yang sampai awam seperti itu.
Nah, ketika mereka melihat secara keseluruhan, itu mereka jadi momen yang nggak terlupakan setelah berkunjung dari sini. Baik. Biasanya. Jadi memang super lengkap yang ada di sini, Sobat BUMN. Tempat servis ataupun juga tempat perawatan, tempat memodifikasi kereta, bahkan juga menjadi tempat belajar bagi masyarakat yang ingin tahu lebih lanjut tentang KAI. Pak, target berikutnya apa, rencana berikutnya, Pak? Target berikutnya kita mau buat kereta K1, modifikasi kereta K1. Jadi kereta-kereta yang lama rencananya nanti akan kita buat looks-nya seperti kereta yang baru dari Inka. Nah, jadi dengan nilai anggaran yang seefisien mungkin, seefektif mungkin, tapi hasilnya nanti insya Allah bisa seperti kereta yang baru. Baik, tantangan lagi ya Pak tantangan ya? Lagi. Tantangan lagi dan juga sebuah motivasi lagi bagi semua insan KAI yang ada di sini bekerja, mengerahkan kemampuan terbaiknya tentunya untuk perbaikan kereta api digunakan oleh masyarakat. Amin. Iya. Kalau soal lingkungan juga kalau tadi sudah dilakukan Pak, upaya untuk menjaga lingkungan. Bahkan juga semua yang ada di sini bekerja sudah bawa tumbler sendiri. Soal penghijauan nih Pak, ada nggak target juga ke depannya Pak? Iya, penghijauan itu memang merupakan kebijakan dari pusat juga. Ada gerakan penanaman 1000 pohon. Nah, itu kita sudah laksanakan di sini. Di sini kan luasnya sekitar 22 hektar ya. Nah, kita di belakang-belakang sana sudah kita tanami pohon-pohonan. Kemudian di belakang juga ada taman-tamannya juga, tertata seperti di depan juga. Baik. Biasanya jadi tempat untuk berlari juga. Oh iya, lengkap sudah semua dari sini. Pak Idrus senang sekali sudah mengantar saya, menunjukkan kepada saya apa aktivitas yang ada di Balai Yasa Manggarai ini. Tadi saya sebenarnya sama Pak, seperti juga dengan anak-anak sekolah yang datang ke sini. Akhirnya jadi tahu gitu. Akhirnya orang awam seperti saya yang nggak ngerti bagian-bagian kereta, jadi tahu, jadi belajar lebih banyak lagi, termasuk juga dibuat terkagum-kagum tadi dengan kereta, baik itu yang kereta ekonomi new generation ataupun juga kereta yang kompartemen. Baik, salut untuk Bapak dan juga semua rekan-rekan yang ada di Balai Yasa Manggarai ini terus bekerja, yang pasti juga terus mengabdikan diri untuk masyarakat, dan juga tadi yang sudah saya sempat lihat semua di sini adalah bukti KAI hadir selalu untuk bisa memanjakan masyarakat. Pak Idrus, terima kasih banyak. Sama-sama. Selalu, Pak. Terima kasih. Dan juga usahanya perjalanan saya di Balai Yasa Manggarai ini mengakhiri perjumpaan kita di BUMN Corner kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.